Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semuanya. Saat ini kita berada di gedung auditorium dan pendidikan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam rangka untuk pelaksanaan praktikum pembuatan klorinator. Klorinator ini tahu klorinator? Sekilas sudah baca. Sekilas udah baca apa itu? Itu kayak alat untuk memasukkan klorin ke dalam air yang mandi. Terus fungsinya itu klorinator. Membasmi patogen seperti E. coli atau diarrhea. Jadi fungsi utama klorinator adalah untuk proses desinfeksi atau membunuh kuman atau mikroba patogen. Artinya mikroba itu virus, bisa bakteri yang ada dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada khusus manusia. Itulah makanya perlu dibunuh atau didesinfeksi. Kenapa disebut klorinator? Karena kita menggunakan klorin sebagai zat aktif. Klorin bahasa pasarannya adalah apa? Bahasa pasaran klorin? Kaporit, betul. Kaporit itu di pasaran ada 4 jenis. Ini kebetulan yang kita pakai nanti untuk di proses pembuatan klorinator adalah klorin tablet. Kenapa disebut tablet? Karena seperti tablet memang. Di pasaran ada 4 jenis. Ini yang pertama, yang tablet. Yang kedua ada yang serbuk. Yang ketiga ada yang gas. Yang keempat ada yang bentuk cair. Jadi ada 4 jenis klorin atau kaporit yang ada di pasaran. Di sini. Ada proses untuk pembuatan klorinator. Itu kita siapkan alatnya dulu. Alatnya ini ada gergaji besi ya, yang disebut orang, padahal ini fungsinya juga biasa dipakai untuk memotong pipa PVC. Pipa PVC alatnya cuman ini aja dengan gunting. Ini gunting, nanti fungsi gunting. Nah, ini sekalian saya sebutkan alat bahannya. Ini ada, pernah lihat ini? Apa ini? Penyaring. Biasa buat tanaman hidroponik. Betul. Kenapa kita pilih yang plastik? Ada yang tahu kenapa pilih yang plastik? Tahan lama. Tidak karatan, betul. Karena nanti ini tempat atau sarang klorin. Nanti kita masukkan sini. Nah, nanti keren ini berlobang-lobang, atau di pasaran disebut juga dengan potnet ini. Potnet atau tabula pot, tanaman hidroponik. Nah, nanti kalau air lewatkan akan kontak dengan klorin. Jadi yang bisa dipakai untuk proses klorinator itu klorin tablet. Tidak bisa yang gas pasti, tidak bisa yang cair, tidak bisa yang serbuk. Karena kalau kontak dengan air dia langsung larut. Ini namanya tabula pot atau potnet. Bahan yang kedua ini apa namanya nih? Soket. Soket apa? Soket T, karena bentuknya seperti T. Ini kebetulan kita gunakan yang 2 inci. Bentuknya ada, ini tahu apa namanya nih? Bisa dibuka. Hanya CO di pasaran dok yang pakai tutup atau disebut dengan clean out, disingkat CO. Terus ada ini contoh, ada soket dari 2 ke, ini kebetulan ke 1. Kalau ini kebetulan dari 2 ke setengah inci. Yang ke 3/4 setelah juga ada. Ini yang ke 3/4. Terus bahan yang lain ini pipa
PVC, jangan sebut pipa paralon ya. Paralon itu adalah merek dagang. Kalau ini kebetulan Rucika. Nah, jadi yang benar itu PVC, nanti baru disebut kalau mau paralon berarti yang merek paralon. Kalau Rucika berarti yang merek Rucika. Dan banyak merek di pasaran. Ya udah itu aja alatnya, alat dan bahannya. Makanya disebut dengan alat yang sangat sederhana tapi fungsinya besar atau dasar. Yang kita bentuk sebenarnya bisa juga sebagai alat untuk koagulator. Ya, kita bisa sebagai bahan untuk proses koagulasi. Bahannya apa yang dipakai? Kalau klorinator, bahannya klorin. Kalau koagulator, pakai tawas. Nah, tawas betul. Selain tawas, apa yang biasa untuk koagulan? Yang PAC. Terus sebagai ini juga bisa selain yang pertama klorinator, kedua koagulator, ketiga bisa sebagai apa lah? Untuk proses netralisasi. Jadi kita sebut apa kalau netralisasi? Alatnya. Kalau kalau klorinasi alatnya klorinator. Kalau koagulasi alatnya kita sebut koagulator. Kalau untuk netralisasi, pokoknya yang namanya alat-alat itu pasti tor ujungnya. Netralisator, nah, boleh netralisator, kan suka-suka kita beri nama. Kalau untuk netralisasi bahannya apa? Bahan kimia yang dipakai. pH dikasih, kalau pH rendah atau asam dikasih apa? Netralisasinya kapur atau soda as. Jadi kapur bisa nggak kira-kira kita pakai untuk bahan netralisator? Bisa. Pakai kapur apa? Yang dari kerang itu Pak. Hah? Dari kerang dibakar. Dari dibakar itu kapur sirih. Kapur sirih kan orang buat, nah itu kan pakai bahan dari kulit kerang. Kapur sirih itu. Nah itu bisa, tapi dia kan nggak terlalu padat, nggak terlalu kayak bongkahan kayak gini kan. Nah jadi tugas kita bagaimana supaya kapur sirih itu yang kenyal-kenyal ya, agak lembek itu kalau kita masukkan sini kan dia otomatis langsung larut gitu. Jadi kurang pas. Jadi harus cari kapur yang tohor. Di pasaran itu yang ada kayak batu-batu juga, ada kayak seperti tawas itu yang bongkahan. Nah, itu bisa. Artinya dalam satu alat itu bukan satu alat. Fungsinya bisa 3 paling enggak. Klorinator, koagulator, netralisator. Jadi berarti kalau kita untuk pengolahan air tanpa repot mau ngaduk, kalau nggak pakai alat ini kan nanti repot kita ngaduk. Masuk ke tangki atau toren, cemplungkan misalnya tawas, terus kapur, kan harus kita aduk tuh. Supaya nggak perlu ngaduk, kita lewatkan lewat air yang ngaduk, yang disebut dengan proses jadi proses hidrolis. Air yang mengaduk. Jadi kita cuma lewatkan ya, dia akan kontak langsung, otomatis dia udah teraduk nanti kan masuk ke toren atau tangki. Ya udah tinggal kita proses pengendapan. Baru proses pengendapan disebut dengan proses apa? Sama dengan dalam pengolahan air sedimentasi. Habis itu baru proses penyaringan yang disebut dengan proses filtrasi. Jadi kalau yang namanya proses di dunia itu pasti kalimatnya sisi ujungnya. Tadi klorinasi itu proses desinfeksi, terus ada netralisasi, kan sisi ujungnya tuh proses untuk netralkan air yang pH-nya asam. Terus ada koagulasi, si juga kan, tapi alatnya kita sebut koagulator. Kalau alat tuh ujungnya kalimatnya pasti tor. Nah gitu ya, supaya lebih mudah saudara mengingatnya. Sekarang cara kerja.
Cara kerja nanti ini pipa ini saudara potong kira-kira 10 cm. Nanti setelah dipotong nanti akan hubungkan ini kalau tadi dipotong atau langsung dipotong ya. Silakan yang lagi potong. Sini kita tambah waktunya. Nah sini lah nih. Silakan dipotong. Oke, dah. Terima kasih. Sekarang setelah itu kita potong ini, gunting nih. Ini nanti dimasukkan ke sini. Kalau gini kan dia nyangkut. Supaya tidak nyangkut dan ini paling tidak kemarin dari pengalaman dipotong di sini nih. Di atas sini ya, di atas sini nih. Nah, di atas tangga kedua. Ya, nah coba masukkan sini. Nah, kan nyangkut kan dah kan? Ini udah masuk. Nah, ini kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, nanti air. Sekarang ditutup. Tutup dengan ini, dia langsung kunci biar enggak lari anaknya tuh. Nah, tapi kalau untuk di lapangan harus kita lem, langsung kita lem. Nah, ini anggap dah untuk kunci lem. Nah, barulah kita masukkan. Bukan. Nggak usah dulu lah masukkan klorinnya, masangnya dulu. Ini dipasang sini satu. Nggak usah dilem ya, nanti kalau di lapangan dilem. Mau pakai misalnya di rumah pakai pipa yang 3/4, berarti cari ujungnya yang 3/4 ini. Ini kalau di lapangan nanti dilem. Terus sebelah ini, nah sebelah ini sama. Kalau mau pakai misalnya pipanya yang mau dipakai nanti 1 inci, berarti ujungnya dari 2 ke 1 inci. Nah ini lapangan bisa disesuaikan dilem. Terus untuk out misalnya ini ini nanti dari pompa air baku, bisa pakai pompa masuk sini, keluarnya ke sini. Nah nanti kan kita kasih klorin tadi. Nah ini 2, 3, nah baru ditutup. Biasanya pemakaiannya lama ini 3 biji ini, kan dia kan hanya tergerus atau terkikis oleh air yang lewat. Nanti misalnya air yang lewat dari sini masuk, otomatis dia kan akan kontak dengan klorin tadi, keluar. Dan ini berarti kita anggap prosesnya sudah terjadi proses desinfeksi, karena air yang melewati klorin tadi, kontak dengan klorin, tidak mengandung klorin aktif di dalam air tersebut. Nah, hanya saja ini di satu sisi memang sangat sederhana, karena kita tidak perlu campur tangan untuk proses pengadukan. Cuma kurang kelemahannya, kita susah menentukan dosis. Ya, susah. Yang keluar itu kan hanya berdasarkan air yang lewat. Jadi kita susah mau menentukan dosisnya. Nah, itu salah satu bahan penelitian. Bagaimana cara menentukan dosis kalau kita menggunakan klorinator. Misalnya kalau 3 biji tadi kan, setelah keluar itu kita ambil sampelnya berapa sisa klor yang ada dalam air itu. Itulah dosisnya. Nanti misalnya kita pakai 2, berapa sisa klor yang ada dalam air. Nah, itulah dosisnya. Nah, itu yang salah satu kelemahan alat ini. Jadi sulit untuk menentukan dosis yang optimal. Demikian juga kalau menggunakan untuk sebagai koagulator. Berapa nanti banyaknya tawas yang harus kita masukkan dalam ini, supaya nanti kalau udah keluar itu proses koagulasinya optimal. Demikian juga tadi, apalagi selain tawas, kapur. Berapa banyaknya kapur yang dipakai untuk supaya
air yang pH-nya mungkin 5 atau 6 bisa menjadi 7 sampai 8. Itu kan tergantung dengan banyaknya bahan yang kita masukkan dalam alat ini. Nah, itu udah jelas? Nah, kan sederhana kan alatnya? Iya, Pak. Nah, sederhana dan bisa diaplikasikan di rumah tangga yang paling utama, dan bisa juga untuk di rumah sakit untuk proses pengolahan air bersih, air limbah. Jadi klorinator itu fungsinya untuk desinfeksi air limbah maupun air bersih. Bukan untuk air minum ya. Air minum nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bau. Orang pasti nggak mau minum air yang berbau klorin. Biasa di kolam renang aja yang bau klorin atau kaporit, orang biasa nggak risih. Kalau yang nggak biasa, justru kalau pada kolam renang dengan tercium bau klorin itu malah bagus. Artinya memang ada proses klorinasi atau desinfeksi di situ. Jadi air yang kita gunakan untuk berenang jelas aman gitu kan. Nah, jadi kalau untuk air minum biasanya pakai desinfeksi menggunakan UV, sinar UV atau ozon, gas ozon. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, jelas ya? Oke, kalau udah jelas nanti saudara praktek membuat sendiri, tapi jangan main lem ya, biar bisa dimanfaatkan untuk kelompok berikutnya. Untuk materi praktikum kita hari ini, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara selaku mahasiswa prodi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Kemenkes Pontianak, dengan mempraktekkan pembuatan alat ini bisa saudara aplikasikan paling tidak di rumah saudara yang masih menggunakan air sumur, mungkin air parit, atau mungkin air PDAM sekali. Bisa jadi karena mungkin proses desinfeksinya atau klorinasinya kurang, bisa saudara tambahkan alat ini sebelum masuk ke penampungan air yang ada di rumah saudara. Dari meterannya itu, berarti dari meteran bisa langsung, kalau meteran kebanyakan di rumah tangga pakai setengah in. Nah, jadi tinggal saudara masukkan nanti setelah tapi setelah meterannya ya. Kalau sebelum meteran nanti orang PDAM ada. Setelah meteran, kalau sebelum meteran nanti selain itu karena ada klor yang agak tinggi dosisnya, bisa jadi meterannya akan mudah karatan. Makanya posisinya harus setelah meteran dari PDAM itu. Semoga ini bermanfaat untuk paling bagi saudara sendiri maupun masyarakat umum yang mungkin berminat untuk membuat alat ini, karena ini akan kita upload ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain pembuatan teknologi tepat guna yang lain selain dari klorinator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.